benar dan yang salah. Supaya orang tahu ini benar, ini salah. Namanya furqan. Tapi tidak semua orang itu melihat kitab itu mesti menjadi mereka paham ini salah, ini benar, enggak. Belum tentu, Bang. Jadi Al-Quran yang diturunkan, kitab Taurat yang diturunkan, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah, itu belum tentu umatnya itu langsung menerima lalu mengetahui ini yang benar dan ini yang salah, belum tentu. Kalau mereka tidak mengambilnya sebagai petunjuk hidupnya, nggak tahu baru. Dan ada yang dulu itu kitab Taurat itu ya diwaca tok ono karo karepe. Kitab Injil ya diwaca tok tapi karo karepe. Bisa terjadi kitab Al-Qur'an juga diwaca tok karo karepe. Ada enggak? Nggih. Kitabnya diwaca tok tapi karo karepe ayat. Karena enggak dikaji. Karena itu Allah memberikan pilihan, tidak ada paksaan ya. Misalnya di surat 76, nih surat Al-Insan, di ayat 29 itu Allah menyatakan ini, Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Satu peringatan. Surat 76 ayat 29. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Ayat Al-Quran itu suatu peringatan. Allah menyatakan seperti itu. Cuma tidak semua orang melihat Al-Quran itu sebagai peringatan. Maka Allah menyatakan, lanjutnya ayat, maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, kalau orang itu menghendaki kebaikan pada dirinya, kalau dirinya itu ingin baik, Al-Quran itu kan peringatan. Kalau dirinya itu ingin baik, ya mesti orangnya itu mengambil Quran sebagai jalan hidupnya. Makanya ayatnya mengingatkan, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Mengambil jalan pada Tuhannya itu artinya dia mengambil peringatan yang diberikan oleh Allah dalam ayat tersebut. Itu banyak Allah memberikan peringatan. Ini solusi tepat. Cuma Allah tidak memaksa. Kon kudu ngene buatan. Ya tergantung orangnya. Kalau mau dirinya baik ya mengambil Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Tapi kalau Al-Quran tidak diambil sebagai jalan hidup, ya pasti dirinya tidak baik. Pasti. Karena itu ada lagi ayat yang sepadan seperti itu. Surat 81 nih. Surat At-Takwir. Di ayat 27 Allah menyatakan ini, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Al-Quran itu peringatan. Bagi siapa? Ya, bagi orang yang hidup di dunia ini, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang besar, yang kecil, yang pendek, yang tinggi, yang tua, yang muda, bangsa apapun. Bahwa Quran itu sebagai peringatan. Makanya
orang-orang Mas, walaupun tidak seperti orang Indonesia, orang Ethiopia yang jauh dari ekonomi yang baik itu, kadang-kadang hafalan Qurannya itu baik. Orang hitam-hitam itu hafalannya, suaranya baik, enak. Kalau baca Quran tuh dirasa, didengar itu enak, karena suaranya baik, walaupun orangnya hitam. Karena Al-Quran itu peringatan pada orang hitam juga, orang kulit putih, bangsa manapun, pokoknya menungso. Dan Quran itu juga sebagai peringatan bagi jin. Jin yang baik, yang mau baik, itu mengambil Quran sebagai jalan hidupnya. Jin itu apa? Makanya di ayat 28 sebutkan begini. Untuk siapa Quran itu? Untuk alam semesta, peringatan alam semesta itu. Di ayat 28 disebutkan liman sa'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Kalau kamu menempuh jalan yang lurus, ya Quran itu. Karena Quran itu membicarakan apa saja, skenario hidup itu dalam Al-Quran. Cuma kan kita belum membuka itu. Masih ada tumpuan Quran di hadapan kita, belum dibuka di dalamnya, sehingga kita tidak tahu kalau di sana itu ada skenario hidup. Apa yang tidak dibicarakan dalam Al-Quran? Semuanya dibicarakan. Pegatan yang dibicarakan, nikah yang dibicarakan, menyusui anak dibicarakan, orang mati, bagaimana istrinya itu dibicarakan. Kalau orang bersuami istri jadi manten, belum digauli, kemudian dia kembali menikahi anaknya, itu juga dibicarakan dalam Al-Quran. Masalah masuk rumahnya orang dibicarakan dalam Al-Quran. Mangan oleh omai tonggo dibicarakan dalam Al-Quran. Perkawinan antara kafir dengan iman itu juga dibicarakan di dalam Al-Quran. Mulai dari kita belum lahir sampai kita mati, sampai hari kiamat terjadi, itu Quran bicara semuanya. Maka orang yang beriman yang membaca Al-Quran, dia tahu keadaan kiamat itu walaupun belum terjadi. Karena apa? Quran membicarakan gitu. Di kuburan itu ono opo, di Quran itu dibicarakan. Kita kadang belum menemukan ayat-ayat tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini kembali ke surat 28 tadi, di ayat 43, Musa itu diberi kitab Taurat tujuannya untuk pelita bagi manusia. Nomor 2 sebagai petunjuk, nomor 3 sebagai rahmat, nomor 4 agar mereka selalu ingat kepada Allah. Latar belakang ayat ini loh. Latar belakang, apa latar belakang? Latar bagian belakang nggih. Napa latar belakang? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu jenis latar belakang. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Allah membinasakan banyak umat yang durhaka, seperti kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, seperti kaumnya Ad, seperti kaum Samud, seperti kaum Lut, itu dibinasakan oleh Allah. Maka Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa
sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dulu pada zaman Nabi Nuh tidak diberi kitab oleh Allah, tapi diberi suhuf. Suhuf itu catatan tulisan tentang agama, tentang Islam. Tujuannya juga sama, yaitu mengisahkan Allah. Ibadahnya yang tidak sama antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Itu syariatnya yang berbeda, tapi tauhidnya sama. Mereka disuruh menyembah Allah, tapi mereka ingkar. Ya, terus dihancurkan oleh Allah, dibinasakan. Kaum Samud contohnya, kalau di surat 26, masih ingat Pak Bu? Kisahnya surat 26, atau masih lupa? Masih lupa. Masih lupa. Kaum Samud itu umatnya Nabi Sinten? Umatnya Nabi Soleh. Oke. Ini kaum Samud. Ini contohnya di ayat 141. Kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Idz qala lahum akhuhum Shalihun. Nabi Saleh. Ala tattaqun. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Kamu kok gak takwa itu gimana? Allah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kamu. Lalu Nabi Soleh mengatakan kepadanya, Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Jadi dikenalkan bahwa saya ini rasul diutus oleh Allah kepadamu. Oleh karena itu fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Semuanya begitu Nabi itu. Tunggali kalau Nabi Muhammad itu. Ya, di surat 3 itu ayat 31 itu kan disebutkan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat 3 di ayat 31. Nih. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Nah, ini loh caranya kalau ya Rasul katakan pada umatmu, kalau kamu benar mencintai Allah, caranya gini. Ikutilah aku. Oh, ikuti aku. Kalau kamu mau mengikuti saya, niscaya Allah mengasihi dan Allah mengasihi kamu kalau kamu mengikuti saya. Yang kedua, dan mengampuni dosa-dosamu. Oh, Allah mengampuni dosamu kalau kamu mengikuti saya. Jadi semua nabi begitu, Pak. Fattaqullaha wa ati'un. Maka taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepadaku. Kemudian disebutkan oleh Nabi Soleh di ayat 146. Atutraku nafi mahahuna aminin. Ayat surat 26 tadi, ayat 146.
dan tanam-tanaman. Bukan. Surat 26 ayat 146. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman? Kamu jangan merasa aman. Di negeri ini loh, kamu jangan merasa aman. Walaupun kamu kuat-kuat, orang yang besar-besar. Kamu ini diberi oleh Allah fi jannati wa uyun, ayat 147. Di dalam kebun-kebun serta mata air, Wa zuru'in wa naklin tal'uha hadin, dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. karena orangnya itu gagah perkasa dan kuat banget. Orang itu watan fitu naminal jibali buyutan farihin. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Ini bagus. Gunung lo dipahat, gunung batu dipahat. Tiga ruangan ini tiga omah, tapi batu itu dipahat. Ya reliefnya itu ya seperti ini, seperti rumahnya. Makanya mereka itu kuat-kuat dan ukiran terdiri dari batu diukir. Ditambah lagi watan itu naminal jibali buyutan farihin. Oleh karena itu Allah menyatakan fattaqullaha wa atiun. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wala tuti'u amrul musrifin. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Orang-orang yang melewati batas itu alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Ketika Nabi Soleh menguni ngoten, mereka respon bagus. Respon ini kan, qalu innama anta musakhirin. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Soleh kon itu koyo wong kena sihir. Nabi Soleh dikatakan seperti itu. Lalu orangnya mengatakan ma'an ta'illa basarun misluna fakti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kamu. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Itu responnya mereka. Minta didatangkan mukjizat. Nah mukjizat itu permintaan mereka itu karena daerahnya kan gunung-gunung, Bapak. Daerahnya kan gunung-gunung yang dipahat itu. Dan sekarang ini gunung-gunung yang dipahat itu dulu didatangkan oleh Allah suara yang keras, memegahkan telinga, memecahkan jantung. Mati orangnya, bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Nah, Rasulullah itu ketika perang Tabuk berhenti di situ, dilihat, loh, ini kamu kok berhenti di sini? Iya ya Rasul. Kamu ngapain di sini? Kita membuat roti ya Rasul untuk persiapan perjalanan. Jadi adonan roti itu disiapkan sudah banyak dari tentara banyak lah Bu. Perang Tabuk, perjalanan dari Madinah ke daerah Tabuk itu 800 kilo. Modal begini Bandung, ya. Pelaku sih kilo. Nah itu ngentek sandal biru, ya. Saya kagak sandal yo sepire trepes. Nah, Bapak Ibu sekalian, kamu jangan berhenti di sini. Kamu boleh berhenti di sini kalau kamu menangis. Terus cerita ini diceritakan ini keadaan ini dulu. Daerah ini dihancurkan oleh Allah. Hancurnya di sini ya, Bu. Ayat 158.
maka mereka ditimpa azab. Oke, terus Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. ini masalahnya, dihancurkan oleh Allah. Maka Bapak sekalian gak oleh berhenti di situ, mau lewat. Lah adonan yang sudah dibuat itu sekian banyak orang, ribuan orang. Berikan untamu. Jadi untone makan adonan roti. Ya saya roti itu dimakan menungso ya. Saya ini adonannya gak tadena roti tapi diberikan unta. Jalan terus. Gak oleh leren loh, gak oleh. Daerah itu luas dan di pinggir perjalanan umum. Sekarang oleh MBS itu Muhammad bin Salman. Ya, anaknya Pak Salman, anak Raja Salman, namanya Muhammad. Saya ini dibangun menjadi tempat rekreasi. Wong mlaku leren gak oleh, malah saya ini dadekno tempat rekreasi. Hotel-hotelnya sudah jadi. Nanti sampai tahun 30 itu ada menara yang dibuat oleh sang MBS itu. Menara di sana ada tempatnya untuk sepak bola itu, lapangan sepak bola, stadion. Sekian ratus meter itu Pak ke atas ada stadionnya di sana. Stadion sepak bola itu dan muat sekian puluh ribu. Subhanallah. Rencananya tahun 2030. Sekarang ini sudah kolangnya sudah jadi, hotelnya sudah jadi, pemandiannya sudah jadi, tempat rekreasinya sudah diukir sedemikian rupa. Ya anda tahu nanti jadinya apa, kita tidak tahu. Zaman Rasulullah saja berhenti dilarang, kok malah dikai tempat pengertian ya. Nanti jadi apa nggak tahu. Karena kiamat itu diawali dari rusaknya kota Mekah. Nah, kembali lagi ke sini kan. Jadi kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Nyamud, kaum Lut itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan. Maka Allah menurunkan kitab Taurat ini untuk menjadi pedoman bagi manusia, pedoman hidup. Tokoh yang disebut di ayat ini adalah Nabi besar Bani Israel jenenge Musa, atau Bani Israel menyebut Moses. Musa itu Moses. Kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat tadi yang diberikan kepada beliau. Yang kedua, makna kata penting dalam ayat ini. Di surat 28 ayat 43 tadi. Baso iro linasi itu sebagai pelita bagi manusia. Artinya kitab itu menjadi pencerah akal dan hati manusia. Kitab Taurat itu menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Itu dijelaskan dalam kitab Taurat. Sehingga manusia tidak hidup dalam kebingungan karena sudah tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini salah, ini benar. Kitab Taurat itu inti isinya Ten Commandment. Ten itu 10, Commandment komando dari Allah. 10 komando intinya di sana. Kemudian Bapak sekalian, contoh konkret ya, seperti lampu di malam hari. Kalau kita mulai malam lampunya nyala, jika tidak ada lampu, orang itu akan tersesat.
Begitu juga manusia tanpa wahyu akan mudah tersesat dalam kehidupan. Jadi kalau penuntunnya hidupnya sesat, urip sih urip, orangnya hidup tapi tersesat. Orang yang tersesat itu gak peduli omongan wong, dikandani itu yo gak peduli, gak makan dikandani. Dan senengane wong tersesat itu ya, senengane mateni wong, ngoten. Urip itu sapa sing menang ngoten. Ning urip itu sapa sing menang. Kaya Israel itu karo Palestina. Wong Palestina berapa juta manusia sejak tahun 80 Pak dibantai. Berapa juta? Banyaknya syahid di Palestina ini. Nah ini tadi saya lihat YouTube Pak, ada kabar Netanyahu dalam 3 hari itu tidak ada tayangan ya, nggak muncul. Diduga meninggal atau diduga sakit terkena serpian-serpian bom itu. Adiknya meninggal, keluarganya meninggal semuanya. Nah Netanyahu di mana gak gurung-gurung. Tapi biasanya setiap hari itu nayang di TV ya. Muncul 3 hari ini enggak. Ya itu kita orang itu kalau nggak iman balasan di dunia itu datang, ya akhirat lebih dahsyat lagi. Makna kata penting dalam ayat yang kedua ini wahudah. Itu namanya petunjuk. Artinya kitab Allah itu memberikan jalan hidup yang benar. Jadi petunjuk itu meliputi 1, ibadah kepada Allah. Yang kedua, hukum kehidupan. Yang ketiga, akhlak manusia. Padha enggak ada Quran? Sama. Ada pelajaran ibadah, ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran hukum, ada pelajaran akhlak. Namanya petunjuk. Contoh konkret, tanpa petunjuk agama, manusia bisa menghalalkan riba, bisa menipu orang, bisa menindas orang lemah. Itu kalau tidak ada petunjuk. Kalau ada petunjuk tidak sampai begitu. Karena nggak ada petunjuk, ngawur istilahnya. Bukan cara melakukan nyasa barongan disasak. Oke, bukan ada petunjuk. Tapi kalau petunjuk mesti di jalan yang benar. Kalau ke sana itu jalan yang benar itu lewat mana? Jalannya mesti ditunjukkan. Dengan petunjuk wahyu manusia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu makna warohmah, namanya rahmat. Jadi ya Basoiro, Huda, Rahmat. Itu kita Taurat. Artinya syariat Allah membawa kebaikan dan kasih sayang bagi manusia. Itu syariat Allah. Semua aturan agama itu sebenarnya untuk kebaikan manusia. Bukan begini. Orang nggak bisa menerima peraturan agama, dianggap agama itu kejam. Boleh contoh ya. Orang zina itu bojo loh ya. Orang zina bojo zina. Hukumannya apa? Dirajam Pak. Lempari batu sekian kerikil sampai mati. Pakai tepil boleh. Sampai mati.
Nek gurung mati ya diwantemi terus. Badannya ditanam di tanah separuh badan. Pencuri, Pak, dengan tata cara atau pencuri minimal sekian, hukumannya Pak, potong tangan. Potong tangan. Tapi yang mencuri ayam juga sampai dipotong tangan, Pak. Jadi dipotong tangan itu sudah ada aturannya berapa. Nih, kalau hitungan dinar itu berapa dinar atau dirham. Kalau hitungan rupiah itu berapa rupiah. Bobotnya itu baru dipotong tangannya. Betul. Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak bisa menerima, padahal itu loh menyelamatkan. Coba ya. Sekarang ada orang korupsi 5 miliar misalkan. Itu wajib dipotong tangan ya. Dipotong tangan, prosesnya beberapa hari, dengan gaya dan kalimat ditakut-takutkan, ditayangkan di TV beberapa hari ini. Belum dipotong. Setelah itu, pas hari pemotongannya juga ditayangkan di TV. Dilihat orang enggak? Nah, kalau dilihat orang, loh, nah kok dipotong tangan itu? Boleh bantu tangan? Iya, karena mencuri. Maka menjadi obat. Jumlah orang di satu negara itu mereka tidak akan mencuri, tidak akan korupsi. Yang dihukum hanya 10 orang. Dipotong tangan itu 10 orang. Tapi 280.000 manusia selamat dari korupsi. Begitu juga dirajam. Begitu juga orang membunuh orang harus dibunuh. Dan itu ditayangkan di TV. Dibunuh misalkan ada 15 orang karena bunuh orang. Kalau mau bunuh orang kan tidak cukup 15 orang. 4 ribuan orang. Dibunuh 15 itu. Ditayangkan dengan kalimat-kalimat yang serem begitu, maka orang tidak akan berani membunuh saudaranya. Itu namanya aturan itu sebenarnya untuk kebaikan manusia. Tapi manusia tidak paham, dianggap Islam itu kejam. Saya kira diarani Islam itu kejam. Sekarang saya beri perbandingan. Kejam mana dengan dokter? Dokter itu orang datang begini, periksa, sakit apa Pak? Niki loro kabeh wak kula niku boten saged melampah. Sampeyan ada luka? Wonten. Tunjukkan luka panjenengan ini tidak akan bisa sembuh kecuali dipotong kakinya. Padahal sandali cinyar loh. Cinyar. Wis sampean mantuk dhisik rundingan karo keluarganya. Niki dipotong. Nggih nek dipotong waras. Sampeyan rundingan omah. Nah sampeyan nek dipotong ya apa? Sampeyan ya gak apa-apa, pokoknya aku waras. Oh tujuannya waras ta. Ya wis Pak, setuju. Tanda tangan. Ben dipotong, Pak. Nuwun sewu. Ketika dipotong itu bayar enggak? Bayar. Terus kon nginep kok ngono, tidur di tempat rumah sakit bayar enggak? Bayar juga. Dokter ya bayar? Bayar juga. Lek mulai urusan administrasi bayar. Nuwun sewu, Pak. Bayarnya larang, motong ya ale. Graji kratak pedot. Nggih. Baru ngono mulai bayar. Nuwun sewu. Dokter itu kejam saja. Wong kulo salah apa? Kok sikile dipedhot itu? Salah napa? Enten salah itu. Loh. Gak salah, Bu. Orang itu gak salah karena dia berpenyakit. Supaya penyakitnya tidak jalan terus, dipotong selesai.
sembuh dia, tapi tidak punya kaki satu. Jadi sandalnya yang baru tadi, yang satu tidak ganggu, yang satu ganggu bang. Oke. Artinya begini, dokter itu ingin menyelamatkan orang tersebut. Itu kalau dibandingkan dengan kalimat tadi, Islam itu kejam dokter daripada itu. Kalau dibandingkan, maghrib ya, moga-moga pertemuan ini dibagi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.